Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 2 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Kami telah ditebus dan telah dibayar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun Anda berada. Bacaan renungan pagi kita tanggal 2 November tahun 2022 berjudul Tebusan saya telah dibayar. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 3. Demikian firman Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Kita dapat bersukacita dalam pengharapan. Pembela kita ada di bait suci surgawi, memohon atas nama kita. Melalui jasanya, kita memiliki pengampunan dan kedamaian. Dia mati agar dia bisa menghapus dosa-dosa kita, mendandani kita dengan kebenarannya, dan menyesuaikan kita dengan masyarakat surga, di mana kita dapat tinggal dalam terang selamanya. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri dari kekuatan penggoda, tetapi dia gemetar dan melarikan diri ketika jasa dari darah yang berharga itu dimohonkan. Maka apakah engkau tidak akan menerima dengan penuh syukur berkat yang Yesus berikan? Jangan menyakiti hati Juru Selamat yang berbelas kasihan karena ketidakpercayaanmu. Dia melihat dengan penuh minat kemajuanmu di jalan surga. Dia melihat upayamu yang sungguh-sungguh. Dia mencatat kemerosotanmu dan pemulihanmu, harapan dan ketakutanmu, konflik dan kemenanganmu. Testimonis jilid 5 halaman 316 dan 317. Juru Selamat ingin menunjukkan rahmat-Nya dan menanamkan tabiat-Nya pada segenap dunia. Itulah milik yang telah dibelinya, dan ia rindu hendak membebaskan dan menyucikan manusia. Meskipun setan bekerja hendak menghambat maksud ini, namun dengan perantaraan darah yang telah dicurahkan bagi dunia, ada kemenangan yang akan diperoleh, yang akan membawa kemuliaan kepada Allah dan Anak Domba. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 485. Untuk memastikan agar manusia datang kepadanya dan memastikan keselamatan kekal mereka, Kristus meninggalkan istana kerajaan surga dan datang ke dunia ini, menanggung penderitaan dosa dan rasa malu, menggantikan manusia, dan mati untuk membebaskannya. Testimonis jilid 5 halaman 614. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tebusan kita telah dibayar. Siapakah yang menebus kita? Berdasarkan ayat inti renungan hari ini, Allah Bapalah yang menebus kita. Yesaya 43 ayat 3 berkata, sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu.
Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Tuhan dalam huruf besar yang adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa, adalah juru selamat kita. Dan masih dalam pasal yang sama, Yesaya menuliskan, Yesaya 43 ayat 11 berbunyi, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain Jehovah. Karenanya Allah Bapa adalah juru selamat kita. Tetapi kita tidak bisa berhenti di sini. Sebab Yesaya juga menuliskan tentang tunas yang tumbuh di tanah kering, dan tunas itu menanggung penyakit kita, memikul kesengsaraan kita, tertikam oleh pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Namun oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan tunas itu adalah Yesus Kristus. Allah Bapa mewujudkan penebusannya melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Upward Look halaman 378 paragraf 4. Di dalam anaknya, Allah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan dari kehancuran kekal semua orang yang mau percaya kepadanya. Allah Bapa adalah juru selamat kita, dan Dia mewujudkan keselamatan itu, mewujudkan penebusan itu melalui anaknya dan di dalam anaknya. Tebusan kita dibayar oleh Kristus. Yesus telah bayar lunas dan cukup untuk semua manusia. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 36 berbunyi, Allah memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kristus, anak Allah yang terkasih, satu dengan Bapa, mati bagi kita, dengan demikian mengungkapkan kasih Allah bagi manusia berdosa. Jelas bahwa Allah Bapalah juru selamat kita dan Dia wujudkan keselamatannya melalui anaknya. Kenapa anaknya? Sebab hanya anak Allah yang satu dengan Bapa. Satu dalam apa? Kemenangan akhir halaman 516 paragraf 2 menyatakan, Kristus, firman itu, anak Allah satu-satunya, adalah satu dengan Allah, satu dalam alamiah, dalam karakter, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah. Yesus satu dengan Bapanya, bukan satu dalam pribadi. Oh bukan, Yesus satu dengan Bapanya dalam alamiah, yaitu sama-sama ilahi. Sebab Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Karenanya Bapa dan anaknya sama alamiahnya. Dan tidak hanya satu dalam alamiah, Bapa dan anak juga satu dalam karakter. Sebab anak lahir dari Bapanya, like father, like son. Oleh karenanya Bapa dan anak satu dalam tujuan, yaitu untuk selamatkan yang hilang. Dan kematian Yesus bukan hanya untuk menebus kita, tetapi oleh kematiannya Yesus menjadi imam besar kita. Karena Ibrani 5 ayat 1 berkata, setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia, agar dapat menjadi imam besar kita. Tetapi sebelum menjadi imam besar harus ada korban, dan korban itu adalah dirinya sendiri. Ibrani 9 ayat 28 menyatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi, kematian Kristus penting sekali. Karena oleh kematiannya, setan dimusnahkan, kita ditebus dan lunas dibayar, lalu menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 331 paragraf 1. Kita dapat bersukacita dalam pengharapan. Pembela kita ada di bait suci sorgawi, memohon atas nama kita. Melalui jasanya, kita memiliki pengampunan dan kedamaian.
Dan tidak hanya itu, dalam halaman yang sama dikatakan juga bahwa Dia mati agar Dia bisa menghapus dosa-dosa kita, mendandani kita dengan kebenarannya, dan menyesuaikan kita dengan masyarakat sorga, di mana kita dapat tinggal dalam terang selamanya. Dan untuk memastikan ini semua, Yesus rela tinggalkan istana sorga dan datang ke dunia ini, menanggung derita dosa dan rasa malu, menggantikan kita, dan mati untuk menebus kita. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan ini, sebab Bapa, Juru Selamat kita, menyelamatkan kita, menebus kita di dalam Anaknya, agar pada akhirnya kita semua dapat menikmati kehidupan dalam terang selamanya di kerajaan sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kami, bahwa kami telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Engkau sebagai juru selamat kami ya Bapa, mewujudkan keselamatan dan penebusan kami melalui dan di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu, oleh kematian Kristus, Dia pun layak menjadi imam besar kami, pengantara kami, pembela kami di hadapan Engkau ya Bapa di dalam bait suci sorgawi. Sehingga pada akhirnya kami boleh didapati benar bila mana kami mau datang kepadanya, percaya melalui jasa-jasanya untuk menerima pengampunan dan kedamaian. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati, Yesus melayani kami dalam hati ini, yang adalah Ka'bah tubuh kami. Dan pada akhirnya kami boleh diubahkan dan bertemu dengan Dia pada waktu kedatangannya yang kedua kali nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.